Halo teman-teman, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini, channel pecinta bonsai bersama saya Ditya Putra Londir. Nah teman-teman, seperti yang kita tampilkan di awal ini, kita udah ada material sancang ya teman-teman. Material sancang untuk bahan mame, atau kita program untuk dijadikan mame ya teman-teman. Nah seperti ini, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kebetulan ini punya teman, jadi untuk udah berapa tahun itu kurang tahu ya. Jadi saya dapat dari teman, memang udah seperti ini ya, tinggal meneruskan, tinggal memprogram lagi sedikit, jadi biar pohonnya lebih lebih terarah ya teman-teman, lebih terarah. Dan juga kita akan lakukan pemangkasan ranting sekaligus membuang mata tunas yang tidak kita gunakan ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk akar udah sangat-sangat keliling. Kemudian untuk jenis sancang ini, nah ada temen yang bilang katanya sancang yang daunnya agak bukan daun ya, yang batangnya agak ungu ya teman-teman. Jadi untuk sancang ini memang katanya ya teman-teman, katanya memang mudah untuk subur ya dibandingkan dengan sancang yang batangnya agak putih. Itu yang saya dapat ya, hasil sharing dari teman-teman juga. Ada yang mengatakan demikian, ada juga yang kurang setuju ya dengan pohon sancang yang batangnya agak ungu ini, dikatakan lebih cepat pertumbuhannya atau mudah subur. Jadi apapun sebenarnya mudah subur ya, yang penting kuncinya hanya di media tanam teman-teman. Kalau media tanamnya pas, kemudian komposisinya pas, pasti pohonnya bakal subur ya, apapun itu. Kalau saya berpikir logika pribadi sih seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke pengalaman teman-teman dalam merawat suatu bonsai ya. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu memang kita perlu mencoba beberapa pohon ya, beberapa pohon kita kayak eksperimen mana yang hasilnya lebih bagus, kemudian menggunakan, kalau bahan A menggunakan media tanam seperti apa, kemudian kalau bahan B menggunakan media tanam seperti apa. Jadi itu kita bisa simpulkan ketika kita memang udah paham betul ya karakter dari pohon yang kita rawat. Nah ini teman-teman, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk perantingan yang udah cukup balance ya. Ini kan udah masuk ke, untuk cabang utamanya udah masuk ke tahap perantingan ya teman-teman. Jadi untuk untuk anak cabang udah mulai kita potong, udah mulai kita pangkas, kita akan membentuk atau membuat ranting ya teman-teman. Karena kan susunannya cabang, kemudian anak cabang, baru kita masuk ke ranting. Nah ini ada double seperti ini, kita buang satu, kita pertahankan yang dua ini teman-teman. Nah ini oke. Kemudian tunas yang titik tumbuhnya tidak pas kita buang juga. Kemudian kita akan lakukan sedikit reposisi untuk perantingan yang ada di belakang. Dan untuk terusannya ini ya teman-teman, ini masih panjang prosesnya karena baru mecah anak cabang ya. Jadi baru masuk ke tahap perantingan teman-teman, dan perlu di los juga. Oke, jadi untuk seleksinya udah lumayan, pruning juga udah kita lakukan. Jadi semakin kelihatan ya teman-teman
anatomi dari pohon yang kita garap. Jadi kurang lebih untuk topnya nanti kita akan lakukan pemangkasan juga teman-teman, karena memang udah cukup balance. Kita mau pecah atau kita mau membentuk perantingan ya, atau anak cabang teman-teman. Oke. Jadi ini sebenarnya pemotongannya tinggi teman-teman. Saya kasih fur sekitar 1 cm ya. Ini tujuannya biar untuk jaga-jaga ya, biar memang benar-benar mau tumbuh ya. Tumbuh tunas baru dulu, baru kita lakukan pemangkasan lagi. Itu ya, karena kita main pohon yang kecil, jadi sangat beresiko jika langsung dipotong memang segitu ya. Seumpamanya kita sisakan 2 cm ya, kita potong 2 cm seperti itu, sangat beresiko ya, apalagi pohonnya kecil seperti ini. Jadi lebih baik kita kasih fur hampir 1 cm ya, 1 mata tunas lah teman-teman. Oke. Kemudian untuk ranting-ranting seperti ini yang akan jadi selentingan ke sebelah kiri, kita kasih pengawatan. Kemudian di sebelah kanan, di belakang juga kita lakukan pengawatan sedikit, biar percabangan atau perantingannya lebih terarah teman-teman. Nah, ini sancang mame ya, mungkin nanti proyeksinya di bawah 15 cm ya teman-teman, atau mungkin nanti finishingnya bakal jadi 15 cm. Itu ya, karena apa ya, udah mantap sekali sih menurut saya ini. Akarnya udah keliling juga, kemudian kesan pohon tua di bagian bonggol juga udah dapet, tinggal ya proses lagi dikit lah teman-teman. Oke. Jadi mungkin ini ya, bagian top yang akan kita pecah percabangannya atau perantingannya teman-teman. Kita lihat dulu keliling seperti ini, udah pakai pot keramik juga. Nah, untuk proses seperti ini saya kira ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun baru kita bisa membentuk pohon seperti ini teman-teman. Jadi 2 tahun, setelah 2 tahun baru kebentuk seperti ini. Ya kurang lebih untuk rentang waktunya segitulah teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke. Seluruhnya udah kelihatan, anatominya udah makin jelas juga, dan lebih rapi lah, lebih tertata. Oke teman-teman, mungkin sekian ya konten kali ini, sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dengan melihat bahan sancang mame seperti ini, kalian tertarik untuk membuat bonsai-bonsai yang berukuran mini ya teman-teman. Karena yang kecil itu sangat-sangat menarik dan tentunya